Pukul 1 membawa pangan, pangan dikirim ke pulau menjangan. Hidup itu sebuah perjuangan, mari jalani dengan ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau masak-masak, dan tadi tuh jangan salfok sama muka aku yang kelihatan pucat karena aku tuh lagi nggak pakai lipstick ya. Karena ini tuh memang habis zuhuran ya teman-teman, dan biasanya memang aku kalau misalnya mau shoot video selalu pakai lipstick. Bukan karena mau shoot video aja ya teman-teman, memang kebiasaan aku setiap hari gitu ya. Cuman tadi tuh mager banget gitu ya buat pakai lipstick. Jadi ya kadang kalau misalnya pas mager ya udah nggak usah maksa gitu ya. Nah di sini tuh aku mau nyambel ini ya teman-teman, tahu sama keripik singkong gitu. Karena memang aku tuh bingung banget pengen masak apa gitu ya. Jadi udahlah aku masak ini aja lah gitu ya. Karena teman-teman sebenarnya aku mah pengen nyambel keripik singkong dicampur teri atau tahu sama teri gitu ya. Tapi apalah daya, kemarin itu kan ke aku kecurian ya teman-teman, kecurian teri itu tuh dicuri sama kucing gitu ya. Alhasil di sini tuh aku nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada apa sih namanya, nggak ada teri gitu ya buat belanja kali ini karena emang terinya itu tuh udah dimakan sama kucing. Ya udahlah ya, mau gimana lagi gitu ya teman-teman, anggap aja lah nggak rezeki gitu ya biar nggak kepikiran. Makanya kali ini tuh aku masaknya itu ya tahu aja lah aku campur sama keripik singkong biar kelihatan rada banyak. Nah di sini tuh aku lanjut mau ngeblender gitu ya teman-teman, tapi ternyata pas aku mau ngeblender itu tuh coknya goyang teman-teman. Alhasil blendernya itu tuh nggak mau nyala gitu, jadi aku benerin dulu untuk si blender untuk si colokannya gitu ya, dan baru deh itu tuh blendernya bisa nyala ya teman-teman. Jangan salfok sama pak suami teman-teman, dia itu nggak tahu mau ngapain gitu ya. Ternyata dia itu nyomot dong sambel aku atau bahan masakan aku ya. Itu tuh goreng tahu ya teman-teman, dicomot sama pak suami. Habis itu dia tuh nanya kameranya hidup nggak, aku bilang hidup ya, jangan dimasukin, aku bilang aku masukin aja gitu ya teman-teman. Karena kadang gitu ya teman-teman, pas lagi masak ada aja gitu ya teman-teman yang nyomot siapa ya namanya masakan kita gitu ya. Kadang diri kita sendiri, kadang juga keluarga kita gitu ya, kayak pak suami atau anak-anak. Nah tadi jangan salfok sama keripik singkong yang jatuh di kompor terus aku masukin lagi, karena kan kompornya nggak kotor ya, jadi nggak apa-apa dimasukin lagi. Nah ini udah matang ya teman-teman untuk keripik singkongnya. Alhamdulillah deh pokoknya ya. Di sini tuh aku tambah apa ya, kayak aku masukin dulu gitu teman-teman minyaknya semuanya. Karena apa? Karena tadi minyaknya itu kotor teman-teman, banyak serpian-serpian dari keripik singkong itu. Jadi sekalian aja aku tumpahin semuanya, baru deh aku tumpahin balik lagi ke dalam wajan gitu ya. Terus di sini aku lanjut buat goreng sosis. Nah ini tuh buat anak-anak ya teman-teman, buat lauknya mereka gitu ya. Kadang aku suka belah-belah sosisnya, kadang aku suka tumis sama telur gitu ya teman-teman. Kadang suka aku bikin nasi goreng, dan kadang juga cuma digoreng gini aja gitu ya. Pokoknya ya tergantung mood aku mau masak apa aja gitu ya. Asal anak-anak itu mau makan gitu. Kalau sosis mah anak-anak itu mau ya teman-teman makan. Yang susah ngajak anak-anak itu makan itu yang makan sayur gitu. Nah itu agak rada susah tuh. Kayak sosis itu kan juga lumayan apa ya teman-teman, ada vitaminnya juga, bernutrisi juga lah gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah kalau misalnya anak-anak itu pengen makan sosis gitu. Mungkin sebaiknya aku tuh membuatkan budget khusus kali ya teman-teman, buat beli frozen buat anak-anak gitu ya, kayak sosis ataupun nugget gitu kan. Biar apa? Biar anak-anak juga lah banget makannya gitu. Karena seperti anak-anak seumuran Twin itu kan bener-bener lagi butuh nutrisi ya. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau sayur, aku nggak mau maksa. Jadi kadang itu ya dipenuhinya dengan ngasih kayak protein kayak telur, itu kan juga udah bagus ya teman-teman. Atau sosis ini, atau juga kadang itu suka aku beliin buah, ya udah syukur lah gitu ya. Mereka itu udah mau makan semua itu ya teman-teman, daripada aku tuh maksain mereka buat makan sayur yang merekanya itu nggak mau kayak gitu. Nah di sini tuh sambil nungguin sambelnya, aku juga sambil buat bebersih ya teman-teman, karena ya seperti inilah ya kalau misalnya aktivitas kita itu ya teman-teman, kalau misalnya nggak disambi-sambi tuh kayak berasa kapan gitu beresnya. Tapi kalau misalnya disambi-sambi, insya Allah juga lama-lama bakalan beres gitu ya.
Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ketika aku lagi dubbingin itu kedengaran suara mukul-mukul karena tetanggaku itu lagi bertukang. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, kadang ada aja gitu ya kendalanya pas aku lagi dubbing gitu ya. Jadi kadang itu karena males mau ngulang ya udah aku terusin aja gitu. Kadang kan kalau misalnya mau ngulang-ngulang lagi kadang waktunya itu loh teman-teman yang nggak nemu gitu ya. Jadi kadang pas lagi ada tetangga bertukang ya aku tetap aja lah dubbing, kecuali kalau misalnya mereka lagi nyalain musik. Nah itu tuh aku nggak berani dubbing ya, karena itu pasti bakalan kena hak cipta untuk video aku. Ini sambelnya udah mateng ya teman-teman, tapi aku nggak langsung masukin keripik singkongnya. Aku tunggu dulu untuk sambelnya itu dingin, karena kalau misalnya bikin keripik singkong ataupun bikin keripik apapun gitu ya, atau sambal keripik apapun, itu tuh wajib kita tunggu dulu cabenya itu dingin teman-teman. Agar apa? Agar kriuknya itu awet. Pokoknya di sini sambil nungguin si sambelnya itu dingin, aku juga sambil lah ya beraktivitas-aktivitas yang lain. Dan di sini aku juga sambil ngerebus air nih teman-teman. Ini tuh buat ngisi termos gitu ya. Aku kadang ngisi termos itu tuh bisa setiap hari, bisa juga kadang itu 2 hari sekali ya teman-teman, tergantung airnya itu tuh masih panas gitu ya, atau misalnya airnya itu udah tinggal sedikit gitu. Nah ini tuh cabenya udah dingin ya teman-teman, langsung aja aku masukin untuk si keripik singkong dan juga tahunya. Aku masukin aja semuanya, terus aku aduk-aduk sampai semuanya tuh tercampur dengan bumbu gitu ya, atau dengan sambelnya gitu. Sambal keripik singkong kayak gini tuh enak banget ya teman-teman, baik dijadiin cemilan ataupun temen nasi ya. Menurut aku bener-bener enak sih ya. Padahal ini tuh kayaknya sederhana banget, tapi beneran deh ini tuh enak teman-teman. Terkadang juga gitu ya keripik singkong ini tuh suka aku goreng gitu aja, terus aku kasih taburan Royco, itu juga udah enak. Tapi di sambal kayak gini sih juga malah enak banget. Nah alhamdulillah udah beres aku buat masak ya teman-teman. Tinggal aku di sini ngelap-ngelap sedikit. Ini tuh kan tadi udah aku lap ya, tapi aku lap-lap aja sedikit lagi karena tadi tuh masih ada percikan-percikan minyak yang jatuh gitu. Alhamdulillah ini dia menu kami hari ini ya teman-teman. Pokoknya masya Allah tabarakallah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, singkat cerita, di sini juga air aku tuh udah mendidih ya teman-teman. Dan biasanya kalau airnya itu udah mendidih, aku memang nungguin dulu ya teman-teman beberapa saat gitu ya, biar kayak airnya itu bener-bener matang dengan sempurna gitu. Jadi kalau misalnya dia itu mendidih udah bunyi gitu ya, nah aku nggak langsung matiin teman-teman. Palingan aku kecilin dulu apinya sedikit gitu ya. Terus aku tunggu beberapa saat gitu ya, baru aku matiin. Nah di sini aku langsung salin aja ke dalam termos ya teman-teman untuk si air panasnya. Dan di sini juga untuk si teko aku yang kaca ini juga udah full ya, dan alhamdulillah pokoknya stok air udah aman gitu ya. Jadi nanti tuh mau bikin susunya anak-anak itu udah gampang gitu karena kan airnya udah ada. Nah lanjut, di sini aku juga mau nyuci piring karena memang cucian piring ini udah numpuk banget ya. Aku itu ya teman-teman kalau misalnya masak itu tim yang banyak banget ngabisin perkakas atau yang banyak ngotorin perkakas gitu loh teman-teman. Kalian gitu juga nggak sih teman-teman? Apa cuman aku doang ya yang begitu? Karena beneran deh ya, ketika aku itu lagi masak gitu ya teman-teman, banyak banget gitu ya perkakas-perkakas yang aku pakai gitu. Kadang aku sampai kaget teman-teman, perasaan gitu ya tadi aku udah nyuci piring, pas aku habis masak itu udah penuh lagi gitu ya teman-teman, tempat piring kotor gitu ya. Kadang Pak suami juga heran, padahal masaknya satu menu gitu ya, tapi nggak tahu kenapa kayak perkakas tuh banyak banget yang keluar gitu ya. Mungkin karena memang aku ini tipe orang yang boros kali ya pakai perabotan gitu. Jadi kalau misalnya kayak tempat tahu gitu ya, misalnya tahu keripik gitu ya, nah itu tuh aku beda-bedain teman-teman tempatnya gitu ya. Jadi makanya itu mungkin ya yang bikin cucian piring aku tuh banyak. Banyak banget yang bilang sama aku, Bun, enak banget tempat nyuci piringnya gitu ya. Katanya tuh banyak banget yang suka kalau misalnya nyuci piring itu lesehan. Kalau menurut aku ya teman-teman, kalau misalnya cucian piring kita itu banyak, memang enaknya itu lesehan gitu ya. Tapi kalau misalnya cucian piring sedikit gitu ya, mungkin lebih enak aja di wastafel. Jadi kita kan cuma sebentar gitu ya berdirinya gitu. Tapi kalau cucian piring sedikit, bolak-balik duduk di sini tuh bener-bener kadang itu juga pegel dan mager ya teman-teman. Makanya kebanyakan teman-teman itu aku lihat yang punya wastafel gitu ya, itu tuh cucian piring baru sedikit itu udah langsung diberesin karena mungkin biar lebih enak aja nyucinya gitu. Terus juga biar kayak nggak kelihatan berantakan banget di area wastafelnya gitu kan. Nah kalau aku kan nyuci piring itu memang lesehan, jadi kadang itu aku nyuci piring itu ya sehari sekali aja gitu.
Nah teman-teman, jangan salfok sama ayam yang 2 ekor itu adalah ayam aku ya teman-teman, tinggal sepasang itu. Ayamnya si twin ya teman-teman. Jadi kemarin itu kan ayamnya banyak ya. Nah itu banyak yang mati ya teman-teman. Jadi sisa 2 ekor itu, dan alhamdulillah udah gede-gede gitu ya. Ya alhamdulillah lah, pokoknya masih ada yang hidup. Semoga lah nanti itu nggak cepet matinya gitu ya. Nunggu agak gede sedikit lagi lah teman-teman, baru dimasak gitu ya. Entah mau di apa ya, entah mau dibikin apa gitu ya ayamnya. Yang penting aku tuh pengen banget makan ayam itu. Semoga aja lah dia itu nggak mati lagi, karena beneran deh teman-teman, banyak banget di sini tuh lagi musim ayam itu bermatian. Kayak yang ayam-ayam yang dikasih dari desa kemarin, yang kayak ayamnya punya si Twin ini, banyak juga loh teman-teman, orang-orang itu tuh ayam itu nggak bersisa 1 ekor pun juga, karena habis mati semua gitu. Aku masih mending gitu ya teman-teman, masih ada sisa 2 ekor. Tapi ada juga sih teman-teman yang berhasil gitu ya, maksudnya itu 15 ekor itu hidup semua, palingan yang mati tuh ada 1 atau 2 ekor gitu ya. Nah sisanya itu hidup gitu, masya Allah. Itu tuh ada tetangga aku ya teman-teman, aku tuh kaget banget ngeliat ayamnya itu banyak banget gitu ya. Dan dia bilang itu adalah ayam yang kemarin itu dikasih yang sama kayak si Twin, dan itu tuh hidup apa ya, entah mati 1 apa mati 2 gitu, masya Allah tuh gede-gede banget lah pokoknya. Tapi ya gitu deh, harus rajin ngasih makannya gitu ya, dan makannya itu juga bener-bener budgetnya itu lumayan banget ya teman-teman. Oke, alhamdulillah di sini aku udah beres ya buat nyuci piring. Di sini langsung aja aku siram-siram juga lantainya. Kalau untuk nyikat-nyikatin lantainya, kadang itu aku sambil mandi pasti aku sikat-sikat gitu ya teman-teman, lantainya setiap hari, karena takutnya nanti tuh anak-anak itu jatuh teman-teman. Makanya setiap hari pasti aku sikat ya, walaupun aku tuh sikatnya nggak yang gimana-gimana sih ya, karena memang tipe lantai kamar mandiku tuh memang mudah banget jamuran, apalagi kalau udah musim hujan ya teman-teman. Jangankan musim hujan, kayak lantainya tuh lembab aja lah gitu ya. Nah itu tuh cepat banget dia tuh tumbuh jamur-jamuran gitu ya teman-teman. Pokoknya berlumut ya, bukan jamur, lumut ya maksudnya. Kalian tuh bisa lihat ya, kamar mandiku itu kayaknya jorok banget gitu ya teman-teman, karena banyak lumutnya. Padahal itu tuh udah sering banget disikat gitu ya. Nah, di sini aku tuh mau lanjut nyapu, tapi tadi sebelum aku nyapu, aku tuh ngisi air minum dulu yang ada di dalam jerigen ya teman-teman. Dan aku masukin ke dalam kulkas, biar nanti tuh pas mau makan itu tuh minum sama air es ya, mungkin lebih sedap gitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini udah beres ya teman-teman. Aku tuh buat masak, udah bersih-bersih dapur juga. Masya Allah rasanya tuh lega banget. Dan di sini tuh aku udah mandi aja, anak-anak juga udah mandi ya. Karena tadi habis nyapu itu tuh langsung aku tuh mandiin anak-anak dan juga aku mandi. Dan sekarang aku tuh lanjut buat ngasih anak-anak pakai sosis tadi, kasih makan anak-anak ya teman-teman, pakai sosis yang tadi aku goreng. Ini tuh cuma sosis sama kecap aja ya, anak-anak itu udah lahap banget makannya ya teman-teman. Tapi ya kadang itu suka masih ada drama-dramanya gitu sih teman-teman. Cuman ya keseringannya tuh makannya itu banyak ya teman-teman, bukan cuman sedikit aja gitu ya. Pokoknya kalau misalnya mereka makan itu jarang banget yang nggak habis gitu ya, nasinya seringnya itu habis gitu. Alhamdulillah banget ya teman-teman, kalau misalnya kita itu punya anak yang memang nggak susah makan gitu ya, nggak rewel kalau urusan makan ya teman-teman. Rasanya tuh kayak lega gitu ya, kalau misalnya anak-anak itu mau makan, mereka juga jadi anak-anak yang jarang sakit gitu ya teman-teman. Dan masya Allah, situ itu tuh memang anak-anak yang jarang banget sakit ya teman-teman. Kemarin itu ada yang nanya sama aku, Bun, situ ini tuh kalau misalnya yang satunya sakit, yang satunya ikut sakit nggak gitu ya. Nah si Twin itu tuh nggak gitu teman-teman. Kalau misalnya si kakak sakit ya si adik nggak sakit gitu ya. Palingan kadang itu suka nular sih sakitnya. Misalnya si kakak sakit nih, nanti si kakak udah mulai sembuh, nah si adik juga demam gitu. Nah kalau misalnya anak-anak udah gantian gitu, biasanya aku juga bakal ketularan ya teman-teman, ketularan demamnya atau sakitnya. Mungkin karena kecapean aja jagain anak-anak. Cuman memang barokallah, anak-anak itu jarang banget yang namanya tuh sakit ya teman-teman. Palingan ya sesekali lah gitu kan, wajar ya. Tapi ya gitu deh teman-teman, anak-anak itu walaupun sakit terkadang itu ya tetap aja kayak mau makan itu ya mau gitu ya. Cuman kadang itu kayak apa ya, kayak jadi berasa lebih lemes gitu ya. Kalau misalnya makan main itu masih mau gitu teman-teman. Dan alhamdulillah juga kalau pas mereka sakit itu mereka tuh nggak rewel dan nggak minta selalu digendong-gendong gitu. Mereka tuh lebih suka baringan gitu teman-teman. Alhamdulillah deh pokoknya.
Nah, setelah aku ngasih anak-anak makan, lanjut di sini tuh aku makan juga ya. Pak suami nggak makan ya teman-teman, karena beliau itu tuh mau pergi kendurian gitu ya teman-teman, ke rumah orang gitu ya buat nyambut buat ini ya, ada acara orang meninggal teman-teman. Jadi Pak suaminya makan di sana aja. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di hari ini tuh bisa menginspirasi dan memotivasi ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.